Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekumpulan emak-emak di Labuan Batu gerebek rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Gubernur Sumut memanggil Bupati Deli Serdang dan ASN yang viral, mengeluhkan adanya pungutan liar dalam proses kenaikan pangkat. Satu orang terduga pelaku penganiayaan seorang pemuda di dalam masjid di Kota Sibolga menyerahkan diri ke polisi. Spesialis pencuri beca motor atau bentor yang kerap beraksi di Serdang Bedagai ditangkap polisi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar bentor yang kuncinya tertinggal di kendaraan. Jeruji besi ternyata tak membuatnya jerah. Pada 18 Oktober silam, tersangka kembali mencuri beca motor di kawasan Perbaungan, Serdang Bedagai. Setelah korban melapor dan polisi memeriksa sejumlah saksi, tersangka berhasil ditangkap di rumahnya di Kelurahan Batang, Perbaungan 2 hari setelah pencurian. Polisi turut menyita bentor curian yang disembunyikan tidak jauh dari rumahnya. Pelaku satu orang. Jadi sebelumnya pelaku ini juga sudah pernah melakukan perbuatan curanmor dan sudah pernah dihukum. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar bentor yang kunci kontaknya masih tergantung di kendaraan. Jadi pelaku ini selalu berkeliling melihat sepeda motor ataupun bentor yang kunci kontaknya tertinggal. Tersangka ditahan di Polsek Perbaungan untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan atas kasus pencurian bentor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Satu mobil mewah terlibat kecelakaan dengan beca motor di Medan. Akibatnya pengemudi bentor berjenis kelamin perempuan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Mobil mewah yang sedang melaju kencang pada Sabtu dini hari tiba-tiba menabrak becak motor yang berada di depannya. Kecelakaan yang terjadi di Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, menyebabkan pengemudi bentor bernama Risma meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut polisi, pengemudi mobil mewah saat itu tidak sadar ada kendaraan lain di depannya. Karena kelalaian dalam berkendara sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, Andri Wijaya, pengemudi mobil mewah, ditetapkan sebagai tersangka. Di mana mobil Lexus dari arah Perintis menuju Aksara sedang beriringan, tiba-tiba di depan mobil Lexus ada becak, ditabrak langsung oleh mobil Lexus dan kita sudah amankan barang bukti mobil dan juga tersangka sudah kita amankan. Tersangka telah menjalani tes urin dan hasilnya negatif. Tersangka tidak terpengaruh alkohol atau narkoba saat berkendara. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi tidak dipengaruhi alkohol. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan tes urin narkoba. Hasil dari pemeriksaan negatif. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi untuk barang bukti dan kepentingan penyidikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Satu orang terduga pelaku penganiayaan seorang pemuda di dalam masjid di Kota Sibolga menyerahkan diri ke polisi. Petugas Polres Sibolga juga membekuk keempat terduga pelaku lainnya. Polisi belum mengungkap motif penganiayaan. Salah satu terduga pelaku penganiayaan seorang pemuda di Masjid Agung Kota Sibolga menyerahkan diri secara sukarela ke polisi. Sebelumnya, terduga pelaku ini meminta pendampingan ke salah satu pimpinan DPRD Kota Sibolga untuk menyerahkan diri ke Polres Sibolga. Berangkat dari kantor DPRD Kota Sibolga, terduga pelaku yaitu bernama Chandra didampingi oleh pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeptumori, untuk diserahkan ke Polres Sibolga. Sesampainya di Mako Polres Sibolga, terduga pelaku langsung digotong petugas untuk dilakukan pemeriksaan.
Sementara keempat pelaku lainnya telah berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian, diantaranya 2 orang pelaku yang ditangkap di sekitar lokasi kejadian, kemudian 1 orang pelaku dibekuk di daerah Tapanuli Tengah saat hendak melarikan diri keluar daerah, dan 1 lagi berhasil ditangkap di Kecamatan Sibolga, Sambas. Sehingga kelima terduga pelaku penganiayaan kini telah lengkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Bersama keluarga mendatangi kita di gedung DPRD Kota Sibolga dengan kesadaran sendiri. Beliau minta supaya didampingi, diantarkan ke Polres Kota Sibolga. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Wakapolres Kota Sibolga, KBO, Kasat Intel, Kasat Serse, dan seluruh petugas yang sudah berupaya mengungkap kasus ini. Hingga saat ini belum diterima keterangan resmi dari pihak Polres Sibolga terkait penganiayaan yang menimpa seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Sebelumnya seorang pemuda di kota Sibolga meregang nyawa di dalam masjid usai dianiaya 5 orang pria. Belum diketahui motif para pelaku. Sejumlah pria tampak berjalan di dalam masjid. Kemudian 1 pria dianiaya oleh 5 pria lain. Aksi ini berlangsung di dalam Masjid Agung Kota Sibolga pada Jumat dini hari. Meski sudah tidak berdaya dan tak sadarkan diri, para pelaku tampak menyeret korban keluar masjid. Korban yang dianiaya diketahui bernama Arjuna Tamaraya, berusia 21 tahun. Namun saat menyeret korban, bukannya membawa ke rumah sakit. Para pelaku terlihat menaruh tubuh korban di pinggir jalan sekitar lokasi masjid. Berselang 1 jam lamanya, akhirnya warga sekitar melihat kondisi ini dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat luka fatal yang diterimanya, korban pun akhirnya meregang nyawa pada Sabtu pagi. Atas kejadian ini, paman korban, Amrullah, berharap pada pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas dan menangkap seluruh para pelaku. Pihak keluarga mengetahui korban saat itu akan tidur di masjid karena berencana akan berangkat kerja ke laut esok harinya. Almarhum setahu kami dia ke Masjid Agung untuk beristirahat, untuk tidur, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi itulah kami dari keluarga pun sangat menyayangkan perilaku dari pelaku penganiayaan ini tanpa ada sebab akibat sehingga ponakan kami ini dipukul sampai menyebabkan kematian beliau. Informasinya seperti itu, dia ingin berangkat ke laut untuk menunggu besok pagi dia beristirahat di Masjid Agung. Hingga saat ini belum diterima informasi lebih jelas dari pihak kepolisian Polres Sibolga. Sementara itu pihak keluarga sudah melakukan pemakaman terhadap korban di kawasan pemakaman umum Jalan Murai. Rizky Ramadan melaporkan dari Kota Sibolga. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.